Di tempat lain, ada Serizawa sedang ngobrol sama Kawanishi yang bertanya tentang bagaimana kondisi di susunan sekarang. Apa Serizawa yang memimpin? Kawanishi bilang kalau dulu Serizawa adalah anak kelas 1 terkuat dan sangat dikenal namanya. Serizawa bilang kalau dia kalah. Sejenak Kawanishi kaget, lalu ngomong itulah susunan. Kawanishi bertanya, kalah sama siapa? Karena dia selalu mengagumi kekuatan Serizawa. Dia baru pindah ke susunan musim semi lalu. Lalu dia membayangkan duelnya melawan Genji di momen perang antara kelompoknya melawan kelompok Genji. Kemudian Serizawa pergi menunggangi sepedanya sambil pamit ke Kawanishi yang nanya, apa Serizawa mengikuti murid transferan itu? Ya, benar, kata Serizawa dengan tersenyum. Kawanishi berkomentar kalau Serizawa tetap mempesona seperti sebelumnya. Sedangkan dia ini tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam hidupnya sekarang. Kembali ke tempat Genji. Sekarang dia dan Kuga sudah sama-sama melepas baju seragamnya. Sebuah pukulan menghantam muka Genji. Juta di pinggir berpikir banyak kabar tidak jelas tentang kuat tidaknya Kuga. Tapi menurut Juta, Kuga ini beneran tangguh. Lalu sebuah tendangan kena di muka Genji, membuatnya kembali tersungkur di aspal. Juta berteriak apa yang dilakukan Genji, membiarkan dirinya dihajar begitu. Genji menjawab dengan kesal kalau dia bisa mengurusnya. Tapi Kuga sudah maju dan siap menghantam lagi. Kali ini Genji berhasil meraih badan Kuga dan membantingnya. Hidung Kuga jadi mimisan. Genji bergumam kalau dia tidak menyangka ada orang sekuat Kuga di luar susulan. Sambil maju menyerang, tapi kaki Kuga lebih dulu menghajar perut Genji. Kok kuat? Dan aku suka mengalahkan orang kuat, kata Kuga sambil tersenyum. Dan maju kembali melayangkan sebuah pukulan. Genji menunduk, membuat kepalan Kuga beradu dengan kepalanya. Kuga menarik tangannya dan kesakitan. Juta berteriak ke Genji. Dan Kuga kaget melihat jagoan susulan itu sudah melompat tinggi di depan mukanya dan mengasih tendangan keras. Kuga terpental beberapa meter ke belakang dan terbaring di aspal. Aku tidak akan kalah, baik soal keren ataupun perkelahian, kata Genji sambil terengah-engah dan muka babak belur. Juta menghela napas lega. Setelah tadi Kuga terus-terusan mengajar Genji. Suara air mineral diseramkan. Genji minta Juta mencari sebotol lagi. Tahu-tahu terdengar suara dari Kuga yang terbangun dengan muka basah kuyup. Oh, sudah bangun, kata Genji dan berhenti menyiramkan air di botolnya. Kuga terbatuk-batuk karena sebagian airnya masuk ke mulut. Lalu memegangi mulutnya yang terasa sakit karena memar dari pertarungannya tadi melawan Genji. Genji memanggil lagi Juta dan bilang sudah tidak butuh air lagi. Juta nanya ke Genji, kenapa kau bersikeras membangunkannya? Oh, itu karena ada yang ingin kutanyakan padanya, jawab Genji. Tapi dia malah bingung, Kuga sudah tidak ada di tempat dia duduk barusan. Dan dengar suara mesin motor menyala. Kuga sudah duduk di atas kendaraannya. Wajahnya murung, menyadari dia baru saja kalah. Genji bergegas menghampiri. Hei Kuga, sebentar. Kenapa kau malah kabur, ha? Bocah Kawada 2 itu nanya, memangnya kenapa? Genji bertanya dengan serius. Kuga, siapa orang terkuat di sekolahmu? Yang ditanya malah bingung. Siapa yang terkuat? Tanya Genji lagi. Siapa pikirmu? Ya akulah, jawab Kuga sambil menunjuk dirinya sendiri. Kalau begitu, siapa yang terkuat di sekitar sini? Tanya Genji lagi. Tetap akulah, jawab Kuga cepat. Muka Genji jadi kesal, merasa Kuga ini terlalu kepedean. Taki Genji, nikmati kemenanganmu selagi bisa. Aku sudah melihat gerakanmu. Lain kali, akulah yang akan menang, kata Kuga sambil memakai helmnya. Lalu dia segera pergi.
Kenapa kau nanya begitu? Tanya Jota. Kenji tersenyum dan ngomong, aku baru dapat ide yang bagus. Di tempat lain, ada sebuah motor yang ditunggangi 2 orang, baru saja berhenti. Apa kita akan ketemu lagi nanti? Jangan lama-lama ya, kata pengemudi motor yang ternyata seorang gadis cantik. Ya, aku tahu, jawab penumpangnya, yang tak lain adalah Kumakiri. Setelah motor itu menjauh, terdengar suara dari belakang Kumakiri. Aku lebih suka yang naik mobil kemarin. Kuma menoleh, dan di situ sudah ada Narumi yang lagi mengunyah onigiri. Apa kau sudah berubah pikiran? Tanya Narumi. Kau datang terus ke sini tiap hari. Sudahlah, jawabanku tidak akan berubah, jawab Kumakiri. Apa kau mau? Tanya Narumi menyodorkan onigirinya. Kumakiri bilang tidak. Lalu dia bertanya apa Narumi serius ingin melawan susuran, dan dijawab iya sama Narumi. Kuma menghela nafas. Aku kencan dengan cewek buat bersenang-senang. Kenapa aku harus menukarkannya dengan melawan susuran? Apa benar sangat menyenangkan? Tanya Narumi. Apa kau bodoh? Tentu saja. Tanya pria manapun buat milih antara berkelahi atau cewek. Aku jamin mereka akan milih cewek, jawab Kuma. Tinggalkan aku sendiri. Tidak ada yang kau katakan bisa mah. Belum selesai Kuma bicara, Narumi sudah memotongnya. Kalau begitu, kenapa kau masuk Hosen? Tanya Narumi. Kalau yang kau pedulikan cuma para cewek, kau harusnya masuk ke sekolah lain. Tidak masuk akal, kau malah masuk sekolah khusus pria yang dijuluki pasukan pembunuh Hosen. Kuma jadi bingung, berkata apa ditanya begitu. Maksudku, aku lebih memilih kencan daripada berkelahi. Katamu tadi yang tidak masuk akal, jawab Kuma. Apa kau takut tertusuk? Tanya Narumi. Lalu diperlihatkan saat Makiobito tersungkur. Di situ ada Kumakiri yang sangat shock. Apa katamu? Apa maksudmu? Tanya Kuma. Benar kan? Tanya Narumi. Kuma menyaut kalau dia tidak mengerti yang dibicarakan Narumi ini. Kau pengecut, kata Narumi dengan muka serius. Kau sebaiknya diam, saut Kuma cepat. Tapi Narumi belum selesai bicara. Kau sangat ketakutan sampai bersembunyi di belakang wanita. Kuma langsung maju dan berteriak menyuruh Narumi diam. Tinju kanannya melayang ke arah Narumi dan langsung ditangkap. Narumi Taika pun mengangkat tinjunya dan melayangkan pukulan balasan yang juga berhasil ditahan sama Kuma. Kau tidak tahu apapun tentang diriku, kata Kuma. Tepat sasaran kan? Ini waktunya kau bangun, saut Narumi. Di tempat lain, jika aku ingin menaklukkan susuran, aku harus mengalahkan Rindame. Dan agar berhasil, aku harus jadi lebih kuat. Aku menyadarinya saat bertarung dengan Kuga. Aku butuh berlatih. Masih banyak orang kuat di dunia ini. Aku akan mengalahkan mereka semua dan secepatnya jadi lebih kuat, kata Kenji dengan wajah serius. Aku paham sekarang kenapa kau mengusikku tentang sekolahan lain di kota ini, saut Jota. Setelah aku mengalahkan setiap orang kuat di kota ini, aku akan jadi yang terkuat di sini, teriak Kenji bersemangat. Ya, itu ide yang bagus. Tapi kenapa kau harus mulai dari tempat ini, jawab Jota dengan muka khawatir. Terlihat Jota dan Kenji sedang dikepung sama banyak orang. SMA Takia ini, meski mereka tidak pernah melawan susuran, tapi mereka selalu berselisih sama sekolahan lain di sekitar sini. Tempat ini berisi banyak berandalan tahu. Lalu para murid SMA Takia meneriaki kedua orang tolol dari susuran ini. Kenji menutup telinganya karena suara berisik itu. Ya gimana lagi, kita kan cuma berdua, kata Jota. Kenji, apa rencanamu? Bawakan aku orang terkuat di sini, teriak Kenji menantang. Dan dijawab dengan sebuah kursi yang melayang.
Untungnya Kenji sempat menunduk untuk menghindar. Hampir saja, kata Kenji dengan santai, tanpa memperdulikan ekspresi Chuta yang sudah mulai khawatir. Kau terlalu berisik, berhenti teriak, kata seorang murid Takia yang berbadan besar. Apakah orang terkuat di sini? Tanya Kenji. Kenapa kalau iya? Jawab orang besar itu yang sekarang sudah berdiri di depan Kenji. Aku tahu siapa ini. Dia di level yang beda. Bos SMA Takia, kata Chuta. Mendengar itu Kenji malah nyengir. Kau dan aku akan bertarung. Si murid Takia berbadan besar yang bernama Kachi Mitsuo tersebut berekspresi datar saja melihat Kenji yang sangat bersemangat untuk berkelahi. Kau sangat cocok buat jadi lawan. Majulah dan kita lihat siapa yang terkuat, teriak Kenji. Hah? Kenapa aku harus melakukannya, bodoh? Apa yang bikin kau bersemangat begitu? Aku tidak tahu kau siapa dan dari mana. Buat apa aku melawanmu? Kata Mitsuo. Muka Kenji jadi bingung. Lalu terdengar bisik-bisik dari kerumunan Takia. Mereka mengenali Chuta yang adalah murid susulan. Kalian berdua dari susulan? Tanya Mitsuo. Siapa yang peduli itu? Ayo berkelahi saja, kata Kenji masih dengan muka ceria. Tapi berbeda dengan Mitsuo yang kini menampakkan muka kesal. Kalian bangsa. Meski dari susulan pun, kalian berdua masuk gitu aja ke rumah kami. Tidak ada yang boleh bertindak seenaknya di Takia ini, geram Mitsuo. Wih, tunggu dulu. Bukan itu maksudku, kata Kenji. Hajar mereka sampai habis, terus buang di depan gerbang susulan, kata Mitsuo sambil berjalan pergi. Bersamaan dengan itu, terdengar teriakan dari kerumunan Takia dan mulai bergerak maju. Sialan, kalau itu yang kalian mau, kami akan menghabisi kalian semua, teriak Kenji tidak gentar. Kupikir aku sudah tidak tahan, kata Chuta dengan muka memelas sambil memegangi perutnya. Para murid Takia berhenti maju. Terlihat muka Chuta berubah jadi aneh, seperti menahan sakit di perutnya. Chuta, ada apa? Tanya Kenji. Sebenarnya, dari tadi pagi, perutku, kata Chuta terlihat sangat menderita. Dia nanya ke murid Takia, di mana toiletnya? Apa-apa nih? Kau macam-macam ah? Suara Chuta melolong. Aku gak tahan lagi. Keluar sedikit ini. Kembali Chuta nanya di mana toiletnya. Kalau gitu, aku akan boker di sini saja, ancam Chuta. Seorang murid Takia langsung panik dan memberi jalan ke arah toilet. Chuta menyeret kakinya sambil meminta Kenji mengantarkan. Semua orang terdiam melihat dua murid susulan itu berjalan pelan. Chuta, kau tidak apa-apa? Tanya Kenji khawatir. Kita lari, bisik Chuta. Lalu dia segera berlari dan berteriak ke Kenji, kita lari. Murid-murid Takia baru sadar kalau dibohongi. Begitupun Kenji yang segera menyusul Chuta. Keduanya berlari kencang melarikan diri dari kejaran puluhan murid Takia yang berteriak marah. Kenji, teriak Chuta sambil tetap berlari. Lain kali rencanakan dulu kalau kau mau menantang orang lain. Kupikir juga begitu, saut Kenji. Dan di belakang mereka teriakan-teriakan kemarahan terus terdengar. Di tempat lain lagi, malah sudah terjadi pertarungan antara Kuma melawan Narumi. Muka Kuma terlihat sudah memar di sana-sini. Begitupun dengan Narumi. Kuma melayangkan tinju yang bisa dihindari sama Narumi. Lalu tinju belasan kena telak ke muka Kuma kiri. Kuma, kok jadi lembeh ha? Teriak Narumi. Flashback 2 tahun lalu, di aula judo, diadakan pertemuan antara leader Hosen. Di situ Kuma protes, karena setahu dia, Hosen itu monolitik. Harus patuh pada perintah satu raja. Tapi Bito-san tidak ada di sini. Para murid kelas 3 Hosen ngomong agar tidak usah peduli dengan hal tersebut.
Dan itu juga bukan urusannya anak kelas 1 kayak Kuma. Terdengar seseorang ngomong kalau Makio Bito memang mendapatkan perlakuan khusus. Selesai pertemuan, Kuma mendatangi Makio di rooftop sekolah, yang mana seniornya itu lagi santai rebahan. "Katakan, Bito-san, kenapa kau tidak hadir di pertemuan para leader?" tanya Kuma. Makio diam tak menjawab sambil melihat ke arah juniornya itu. "Para leader lain terlihat tidak ada masalah, tapi aku punya," kata Kuma. Makio masih tidak menjawab. Dia bangun dari rebahannya dan malah berjalan pergi. Bangsa, apa kau akan mengacukanku begitu saja?" teriak Kuma kesal. Tapi tetap saja Makio diam tak menjawab. Muka Kuma kini jadi serius. Dia langsung berlari mendekati Makio sambil bersiap menyerang. Kembali ke masa kini, terlihat Kuma dan Narumi sama-sama berguling di tanah dan berhenti saat membentur tembok. Kuma yang di posisi atas menghantamkan kempalan tangannya ke muka Narumi berulang kali. "Menjauhlah dariku!" Tapi Narumi masih bisa tertawa. "Akan kupikirkan setelah kau mengalahkanku." Kuma menyaut kalau dia akan menghajar Narumi. Kembali lagi ke masa lalu. Kuma kini sudah terduduk, mukanya bonyok di sana sini. "Kau kuat sekali, sampai aku susah menahan diri," kata Makio Bito yang berjongkok di depan Kuma kiri. Bocah kelas 1 itu menatap ke seniornya. "Sialan, kau mengalahkanku dengan gampang sekali." Makio Bito berdiri dan tersenyum ke arah Kuma kiri. "Sorry Kuma, tapi bekerja dalam grup bukan kebiasaanku." Kuma menatap Makio. "Siapa yang kau panggil Kuma, sialan?" Kemudian harinya, Kuma mendatangi Makio di pinggiran sungai. Dia dengan bangga lapor kalau kemarin menghajar 3 orang susuran. Makio Bito menoleh dan menasihati, kalau Kuma terus membuat masalah dengan susuran seperti itu, maka mereka akan menggigitmu balik. Susuran sudah jadi top selama beberapa tahun, dan ada seseorang yang luar biasa di sana. Kuma berteriak kesal. "Cerita lama itu. Osen tak terkalahkan sekarang. Kita akan mengukir sejarah." Makio Bito menghela nafas dan bergumam. Dia berharap tidak akan jadi sebuah pertarungan besar. Dan kembali lagi, Narumi maju menubuk Kuma. Dia mendorongnya ke belakang cukup jauh, dan punggung Kuma menabrak pagar besi. "Apa cuma segini? Kau tidak cukup baik, bahkan untuk jadi sekedar prajurit biasa," teriak Narumi. Kuma membalas berteriak kesal dan maju lagi. Satu pukulan kena muka Narumi dengan telak. Tapi Kuma terkejut melihat Narumi bahkan tetap berdiri di situ. Tinju dari kucing penakut tidak sakit sama sekali. Lagi diperlihatkan, Kuma melapor ke Makio tentang acara besok, tawuran melawan susuran. Kuma nanya apa Makio akan datang, dan dijawab belum tahu. Kemudian loncat di akhir tawuran, ambulan datang dan membawa Makio Bito yang tertusuk. Kuma masih syok, terdiam tak berkata apapun. "Kalau kau begitu takut, seharusnya drop out aja dari Hosen," kata Narumi. Kuma membalas dengan pukulan-pukulan, tapi bisa dihindari. "Aku bukan orang bodoh sepertimu," teriak Kuma sambil melayangkan pukulan yang masih bisa dihindari sama Narumi. Sekali lagi Kuma maju. "Aku tidak ketakutan." Sebuah pukulan keras menghantam muka Kuma, membuatnya terjatuh berguling di tanah. "Aku tahu," kata Narumi. Legends told in swords clash sound, strength and honor now